Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Afandi Daulay. Saya mahasiswa S2 Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Pada kali ini tugas UAS dengan mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital dengan dosen pengampu Pak Wahyu Tama, SOS, MSc, PhD. Pada kali ini, presentasi saya tentang kontestasi narasi politik di era digital. Pada penelitian ini, saya mengangkat fenomena komunikasi politik yang berkembang di era digital melalui studi kasus mengenai ramainya isu dugaan penangkapan Jampitsus Febri Adriansah. Saya memilih kasus ini karena menunjukkan bagaimana suatu peristiwa hukum tak lagi berhenti sebagai proses penegakan hukum semata, melainkan berkembang menjadi arena komunikasi politik yang dipenuhi berbagai kepentingan, interpretasi, serta kontestasi makna di ruang digital. Dalam konteks media sosial, publik tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tapi juga produsen, sekaligus distributor narasi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana algoritma media sosial dan personalisasi politik membentuk persepsi publik terhadap suatu isu hukum. Oke, slide kedua ini, perkembangan teknologi digital telah mendisrupsi pola komunikasi politik tradisional, mengubah setiap peristiwa hukum menjadi arena kontestasi narasi publik. Artikel ini menganalisis fenomena komunikasi politik seputar isu dugaan penangkapan Jampitsus Febri Adriansah di platform Instagram. Berdasarkan kerangka teori AI in Politics menurut Hendriksen dan Personalization of Politics menurut Bennett. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma media sosial mempercepat amplifikasi narasi yang belum terverifikasi, sementara perhatian publik berpusat pada figur individu alih-alih institusi. Slide ketiga, yakni transformasi ekosistem komunikasi politik. Secara teoritis, komunikasi politik telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Jika pada era media konvensional, komunikasi berlangsung secara linear, yaitu pemerintah menyampaikan informasi melalui media kepada masyarakat. Maka pada era digital komunikasi berlangsung dalam bentuk jaringan yang bersifat multidireksional. Setiap aktor, baik pemerintah, media daring, influencer, maupun masyarakat, memiliki kemampuan memproduksi dan mendistribusikan informasi secara simultan. Akibatnya, sebuah isu hukum dapat berubah menjadi arena perubatan makna, atau kita sebut struggle over meaning. Masing-masing aktor berusaha membangun framing sesuai kepentingannya. Dengan demikian, legitimasi suatu informasi tak lagi hanya ditentukan oleh institusi resmi, tapi juga oleh dinamika interaksi dalam ruang digital. Slide keempat, kajian literatur Artificial Intelligence in Politics oleh Lea Hendriksen. Lea Hendriksen menjelaskan bahwa artificial intelligence bukan sekedar teknologi, melainkan telah menjadi infrastruktur utama komunikasi politik modern. Algoritma media sosial berfungsi sebagai gatekeeper baru yang menentukan informasi apa yang akan memperoleh exposure lebih luas. Berbeda dengan media tradisional yang menggunakan pertimbangan editorial, algoritma bekerja berdasarkan probabilitas engagement. Oleh karena itu, konten yang bersifat provokatif, emosional, dan kontroversial cenderung memperoleh distribusi yang jauh lebih besar dibandingkan informasi yang bersifat klarifikasi. Dalam konteks penelitian ini, teori Hendriksen membantu menjelaskan mengapa narasi mengenai dugaan penangkapan Febri Adriansah
berkembang jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi dari institusi. Untuk kajian literatur yang kedua, saya memakai personalization of politics. Perspektif kedua berasal dari W. Lance Bennett mengenai personalization of politics. Bennett menjelaskan bahwa komunikasi politik modern mengalami pergeseran dari orientasi kelembagaan menuju orientasi personal. Publik kini lebih mudah mengidentifikasi individu dibandingkan institusi. Dalam kasus penelitian ini, perhatian publik lebih terfokus kepada figur Febri Adriansah dibandingkan kepada institusi Kejaksaan Agung sebagai organisasi. Fenomena tersebut diperkuat oleh konsep connective action, yaitu partisipasi politik yang berkembang secara spontan melalui jejaring digital tanpa koordinasi organisasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik pada era digital dibangun melalui identitas personal dan jejaring sosial, bukan lagi semata-mata melalui struktur politik formal. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi informasi di Instagram sangat dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik. Algoritma memberikan prioritas pada konten yang menghasilkan interaksi tinggi seperti komentar, share, dan reaksi emosional. Akibatnya, narasi spekulatif memiliki peluang lebih besar menjadi viral dibandingkan klarifikasi resmi yang cenderung bersifat prosedural. Fenomena ini menghasilkan apa yang disebut feedback loop. Semakin tinggi interaksi suatu narasi, semakin besar peluang algoritma mendistribusikannya kepada pengguna lain. Dengan demikian, algoritma tidak menciptakan opini publik, tapi mempercepat proses amplifikasi opini yang telah muncul. Analisis sentimen menunjukkan bahwa mayoritas komentar tidak membahas mekanisme hukum secara substantif. Sebaliknya, diskursus lebih banyak diarahkan kepada karakter personal Febri Adriansah. Temuan ini menunjukkan bahwa personalisasi politik benar-benar terjadi dalam komunikasi digital. Kategori sentimen yang muncul meliputi dukungan, ketidakpercayaan, polarisasi politik, tuntutan transparansi, hingga ekspresi emosional. Dengan kata lain, publik membangun penilaian berdasarkan persepsi terhadap individu, bukan terhadap proses hukum sebagai institusi. Temuan ini memperkuat argumentasi Bennett bahwa politik digital semakin berorientasi pada personal branding dibanding legitimasi kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua temuan utama. Pertama, artificial intelligence melalui algoritma media sosial berfungsi sebagai akselerator penyebaran narasi politik. Legitimasi informasi tak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan dipengaruhi oleh dinamika algoritma digital. Kedua, komunikasi politik kontemporer menunjukkan kecenderungan kuat menuju personalisasi. Publik lebih tertarik mengevaluasi individu dibandingkan institusi. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah pada era digital harus mengalami transformasi. Komunikasi tidak cukup hanya berupa rilis pers yang bersifat satu arah, tapi memerlukan strategi yang responsif terhadap algoritma, memperkuat literasi digital organisasi, serta meningkatkan kecepatan interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa pengelolaan komunikasi politik di era artificial intelligence tidak hanya berkaitan dengan produksi informasi, tapi juga bagaimana institusi memahami logika distribusi informasi yang dikendalikan oleh algoritma media sosial.